Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Indah Lestari dengan NIM 66612000121. Di sini saya akan mempresentasikan aplikasi Tangerang Live. Diajukan untuk memenuhi nilai ujian tengah semester pada mata kuliah e-government. Dosen pengampu Dr. Ayuning Budiati, MPPM. Aplikasi Tangerang Live adalah portal aplikasi Android pemerintah Kota Tangerang. Tangerang Live memuat beberapa fitur aplikasi seperti berita, laksa, siap kerja, segar, dan lain-lain. Pengertian e-government. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita mesti mengetahui dulu apa itu e-government. E-government ialah sebagai upaya pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara lebih baik, menurut The World Bank Group. Tahap-tahap e-government itu ada 4. Yang pertama, tahap informasi. Yang kedua, tahap komunikasi. Yang ketiga, tahap transaksi. Dan keempat, tahap metadata. Syarat tahap informasi yang baik. Yang pertama, adanya frequently asking question. Dan di aplikasi Tangerang Live ini memenuhi, yaitu adanya FAQ, pertanyaan yang sering diajukan, seperti berikut yang ada di gambar. Yang kedua, adanya English version. Pada aplikasi Tangerang Live ini belum tersedia fitur English version. Yang ketiga, diupdate maksimal 2 minggu sekali. Di aplikasi Tangerang Live ini terlihat bahwa updatean itu terakhir pada tanggal 22 Agustus 2021. Yang keempat, adanya hyperlink atau hypertext. Adapun syarat hyperlink di mana kita dapat melihatnya melalui fitur vaksin yang akan membuka website pemerintah Kota Tangerang untuk pendaftaran vaksinasi. Seperti yang terlihat di gambar, ketika kita menekan fitur vaksin pada layanan kesehatan akan masuk pada website pemerintah Kota Tangerang untuk mendaftar vaksinasi. Yang kelima, adanya kontak person. Di aplikasi Tangerang Live ini tersedia layanan untuk menghubunginya itu melalui Gmail atau WhatsApp Tangerang Live. Yang kedua itu ada syarat tahap komunikasi yang baik. Dibalas komunikasinya itu maksimal 2 minggu ke depan. Dan pada Tangerang Live ini alhamdulillahnya komunikasinya itu baik karena kemarin sempat saya meng-email dan pada saat itu juga 2 jam kemudian dibalas. Jadi syarat tahap komunikasi pada Tangerang Live ini terbilang cukup baik atau sangat baik. Syarat tahap transaksi, adanya pembayaran online. Seperti berikut ini. Di aplikasi Tangerang Live terdapat fitur zakat. Saya sedang mencontohkan untuk bertransaksi zakat, yaitu melalui zakat hadiah. Saya ambil contoh 50.000. Lalu kita pencet bayar. Di situ ada beberapa, bisa menggunakan GoPay, bisa menggunakan ATM dalam pembayarannya. Yang terakhir, tahap metadata. Tahap metadata itu borderless atau tanpa batas dengan semua e-government di dalam dan di luar negeri. Sedangkan di aplikasi Tangerang Live ini belum memenuhi. Digital divide. Selanjutnya itu pembahasan tentang digital divide.
Sebelumnya, digital divide itu adalah kesenjangan digital, merupakan keadaan di mana terjadi gap antara mereka yang dapat mengakses internet melalui infrastruktur teknologi informasi dengan mereka yang sama sekali tidak terjangkau oleh teknologi tersebut. Menurut Zurkariman dan Nasution tahun 2007. Pada aplikasi ini adanya kesenjangan bagi pengguna untuk orang lanjut usia dan untuk cara mengatasinya yaitu dengan diberikannya sosialisasi atau pengajaran dari pemerintah ataupun anak cucunya bagi orang tersebut untuk memberikan pengetahuan penggunaan aplikasi. Mengatasi permasalahan e-government di Indonesia, yang pertama itu ada infrastruktur, mengupgrade aplikasi agar fitur-fitur ini dapat berjalan dengan optimal, sesuai dengan fungsinya, serta menyediakan pilihan bahasa seperti bahasa Inggris dan bahasa Sunda untuk memudahkan warganya menggunakan aplikasi ini. Yang kedua, sumber daya manusia, yaitu melalui pelatihan bagi tenaga pelayanan publik dan juga pemberian subsidi untuk pelatihan tersebut. Yang ketiga, hukum dan peraturan pemerintah. Adanya aturan pemerintah mengenai penggunaan informasi dan transaksi elektronik atau ITE yang harus direvisi atau dikembangkan ulang agar sesuai dengan kasus yang ada, agar tidak salah sasaran dalam menghukum. Yang keempat, ada budaya organisasi, melakukan sosialisasi atau seminar yang dapat mengubah cara pandang masyarakat agar masyarakat mau belajar menggunakan teknologi. Yang kelima, ada komitmen pemimpin, baik dari presiden, gubernur, bupati, wali kota, saling bekerja sama dan berkomitmen untuk memajukan Indonesia dengan e-government-nya melalui layanan-layanan yang dilakukan dengan teknologi atau berbasis website atau aplikasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.